Aku hancurkan acara makan malam suami dan pelakor karena dijodohkan mertua. Aku buat mereka menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Arini terbangun lebih awal dari suaminya. Jam dinding baru menunjuk pukul 5, namun tubuhnya sudah terbiasa bangun sebelum fajar. Ia melangkah pelan ke dapur, menyalakan kompor, dan mulai menanak nasi. Aroma bawang putih yang ditumis perlahan memenuhi rumah kecil mereka, berpadu dengan suara ayam berkokok di kejauhan. Rumah itu sederhana, dindingnya dari bata dengan cat yang mulai memudar. Atap seng berderit ketika angin berhembus agak kencang, dan jendela kayu di ruang tamu mulai berwarna kusam dimakan waktu. Tetapi bagi Arini, itu adalah istana kecilnya, tempat ia dan Bayu menaruh mimpi, cinta, sekaligus perjuangan. Sambil mengaduk nasi goreng sederhana yang ia buat, Arini tersenyum kecil. Ia masih ingat jelas awal mula pernikahan mereka, 2 tahun lalu. Mereka menikah tanpa pesta besar, hanya dengan syukuran kecil di rumah orang tuanya. Tak ada gaun pengantin mewah, tak ada gedung yang dihias lampu gemerlap. Namun ia selalu merasa pernikahannya penuh berkah. Bayu, lelaki yang ia pilih dengan hati, adalah sosok sederhana yang penuh tanggung jawab. Bayu mungkin bukan orang kaya, gumam Arini dalam hati, tapi setidaknya dia orang baik yang mau berjuang bersama. Suaminya bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Gajinya tidak banyak, cukup untuk kebutuhan sehari-hari asal mereka pandai mengatur. Sementara Arini membantu dengan usaha kecil-kecilan, kadang menerima jahitan, kadang membuat kue basah untuk dijual ke warung dekat rumah. Ia tidak merasa rendah dengan kehidupannya. Justru ia bangga, karena semua yang mereka punya adalah hasil keringat sendiri, bukan meminta-minta pada orang lain. Arini menata meja makan. 2 piring nasi goreng dengan telur mata sapi di atasnya, segelas teh manis untuk Bayu, dan kopi hitam untuk dirinya sendiri. Ia lalu mengetuk pintu kamar. "Mas, bangun. Sarapan sudah siap," ucapnya lembut. Tak lama, Bayu keluar dengan wajah masih mengantuk. Ia duduk tanpa banyak bicara, langsung menyendok nasi goreng buatan Arini. "Gimana rasanya, Mas?" tanya Arini, mencoba membuka percakapan. Enak," jawab Bayu singkat, lalu meneguk teh manis. Dulu, obrolan mereka selalu penuh canda. Bayu sering memuji masakannya, kadang menggoda dengan candaan kecil. Namun akhir-akhir ini, jawabannya kerap singkat, seolah tidak ada energi untuk bicara lebih banyak. Arini menelan ludah, mencoba menutupi rasa kecewanya. Ia tersenyum, meski hatinya sedikit perih. Seusai sarapan, Bayu berpamitan berangkat kerja. Arini menyiapkan tasnya, memastikan kemeja suaminya rapi, lalu mengantarnya sampai pintu. "Hati-hati di jalan ya, Mas." Bayu hanya mengangguk sambil meraih helm, kemudian bergegas menyalakan motor. Suara knalpot motor tua itu perlahan menjauh, meninggalkan Arini berdiri sendirian di depan rumah. Ia menghela napas panjang. Hari-hari Arini tak pernah jauh dari rutinitas rumah tangga. Mencuci pakaian, membersihkan rumah, menjemur pakaian di halaman, lalu mengerjakan pesanan jahitan. Sesekali ia singgah ke rumah tetangga untuk mengantar kue atau sekadar mengobrol. Hidupnya berjalan sederhana, tenang, dan biasa-biasa saja. Namun justru dalam kebiasaan itu, ia mulai merasakan sesuatu yang mengganjal. Bayu semakin sering pulang larut. Jika dulu mereka biasa duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hangat dan bercerita tentang hari masing-masing, kini suasana berbeda. Bayu sering pulang dengan wajah lelah, lalu hanya berkata singkat, "Aku capek, Rin," sebelum masuk kamar. Ponselnya pun hampir tidak pernah lepas dari genggaman. Suatu malam, saat Arini menyiapkan teh hangat di meja, Bayu duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponselnya. Ia tersenyum tipis, entah membaca apa. "Mas,
Ini tehnya, kata Arini sambil meletakkan cangkir. Bayu hanya melirik sebentar, lalu berkata, "Iya." Setelah itu, ia kembali fokus pada ponsel. Arini menatapnya diam-diam. Ada perasaan aneh yang mengusik. Bukan cemburu, tapi lebih pada rasa kehilangan. Kehilangan kehangatan yang dulu begitu lekat di rumah kecil mereka. Malam semakin larut. Arini berbaring di samping Bayu yang sibuk menatap ponsel, meski lampu kamar sudah dipadamkan. Ia memejamkan mata, berpura-pura tidur, tapi hatinya berdegup kencang. Pertanyaan demi pertanyaan mulai muncul di kepalanya. Apakah Bayu hanya lelah dengan pekerjaannya? Atau ada sesuatu yang ia sembunyikan? Mengapa kebersamaan mereka kini terasa dingin? Arini menggenggam erat ujung selimut, mencoba mengusir rasa cemas. Ia berdoa dalam hati, semoga ini hanya fase dalam pernikahan mereka. Bahwa esok, atau lusa, Bayu akan kembali seperti dulu, penuh tawa, hangat, dan dekat dengannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, Arini mulai sadar, kehidupan yang ia anggap tenang, perlahan sedang retak. Beberapa minggu terakhir, keganjilan itu semakin terasa. Bayu semakin sering pulang larut malam. Jika dulu paling tidak ia masih sempat mengabari Arini lewat pesan singkat, kini ia pulang tanpa kabar. Arini hanya bisa duduk di ruang tamu dengan lampu redup, menunggu suara motor suaminya berhenti di depan rumah. Malam itu, jarum jam hampir menunjuk pukul 11 ketika Bayu baru pulang. Arini yang sejak sore menyiapkan makan malam sudah beberapa kali menghangatkan lauk. Namun kini masakan itu hanya teronggok dingin di meja. "Mas, dari mana saja? Kenapa nggak kasih kabar?" tanya Arini dengan suara hati-hati, takut dianggap cerewet. Bayu melepas sepatunya dengan malas, lalu menjawab singkat, lembur. "Banyak kerjaan di kantor." Arini menelan kekecewaannya. Ia ingin percaya, tapi matanya tak bisa menipu. Kemeja Bayu tampak tidak begitu kusut. Parfum yang menempel pun bukan aroma biasa yang dipakainya sehari-hari. Ada sesuatu yang terasa janggal, namun lidah Arini keluh untuk bertanya lebih jauh. Seiring waktu, kecurigaan itu tumbuh. Bayu kini lebih sering membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Jika ada notifikasi masuk, ia buru-buru membacanya dengan wajah yang sulit ditebak. Kadang bibirnya tersenyum samar. Sesuatu yang sudah lama tidak Arini lihat saat mereka bersama. Hati Arini bagai diremas. Ia ingin percaya bahwa itu hanya pikirannya sendiri yang berlebihan. Tapi nalurinya sebagai seorang istri mulai berkata lain. Suatu sore, saat Arini berkunjung ke rumah mertua, Bu Ratna, ia mencoba membuka percakapan dengan hati-hati. "Bu, belakangan Mas Bayu sering pulang malam. Saya khawatir dia kecapean atau ada masalah di kantor," ucap Arini lirih sambil menuangkan teh untuk mertuanya. Namun, respon Bu Ratna justru membuat dadanya sesak. Wanita parubaya itu menatap Arini dengan sorot tajam. "Kamu itu gimana sih, Rin? Istri kok bisanya cuma curiga? Bayu itu kerja keras demi rumah tangga kalian. Kalau pulang malam, ya mungkin karena kamu kurang perhatian. Suami kalau betah di luar rumah, biasanya karena di rumahnya nggak nyaman." Ucapan itu menampar hati Arini. Ia terdiam, menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Padahal setiap hari ia berusaha membuat rumah rapi, menyiapkan makanan, bahkan menyambut Bayu dengan senyum meski hatinya sendiri kosong. "Maaf, Bu, saya hanya khawatir," jawabnya pelan. Bu Ratna mendengus. "Khawatir? Lebih baik kamu introspeksi diri. Jangan-jangan Bayu itu bosan karena kamu nggak bisa jadi istri yang menyenangkan. Laki-laki itu wajar kalau cari hiburan, tapi tugas istri membuat suaminya betah di rumah. Ingat itu." Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata mertuanya terus terngiang di telinga Arini. Rasa sakitnya bukan hanya karena Bayu berubah, tapi juga karena ia justru dianggap salah. Ia yang selalu berusaha menjaga rumah tangga malah dipandang tak berguna. Malam itu, saat Bayu pulang, Arini memberanikan diri untuk menatapnya. "Mas, aku cuma mau tahu, apa ada yang berubah dari aku?
Apa aku kurang sesuatu? Kalau iya, bilang saja. Aku bisa memperbaiki, ucapnya dengan suara bergetar. Bayu meletakkan tasnya dengan wajah kesal. Kamu ini kenapa sih, Rin? Aku capek kerja, pulang malah ditanyain terus. Jangan bikin aku tambah pusing, ya. Arini terdiam. Ia ingin marah, ingin menuntut penjelasan, tapi yang keluar hanya air mata yang mengalir pelan di pipinya. Bayu masuk kamar, menutup pintu, meninggalkannya sendirian di ruang tamu yang terasa dingin. Di sudut hatinya, Arini tahu, ia sedang berdiri di persimpangan yang menyakitkan. Ada rahasia yang disembunyikan Bayu. Dan celakanya, ia harus menanggung tuduhan dari mertua bahwa semua ini salahnya. Arini menatap cermin di ruang tamu, melihat wajahnya yang mulai pucat karena sering menangis diam-diam. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Kalau benar ada orang ketiga, aku harus kuat. Aku nggak boleh kalah. Namun di balik bisikan itu, hatinya remuk. Karena tanda-tanda itu kini semakin jelas. Bayu bukan lagi miliknya seutuhnya. Hari itu, Arini sengaja pergi ke pasar pagi untuk membeli beberapa bahan masakan. Ia ingin sekali memasak makanan kesukaan Bayu, berharap setidaknya bisa mencairkan suasana dingin yang selama ini menyelimuti rumah tangga mereka. Dengan langkah sederhana, ia menelusuri kios demi kios, memilih sayur segar dan ikan yang baru saja diturunkan dari keranjang pedagang. Matahari mulai meninggi saat Arini hendak pulang. Tangannya menenteng 2 kantong belanjaan, pikirannya sibuk memikirkan menu apa yang bisa ia sajikan nanti malam. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti ketika melihat sosok yang sangat dikenalnya, Bayu. Bayu berdiri di depan sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Ia tampak rapi dengan kemeja biru muda yang biasanya hanya dipakai di kantor. Senyum yang belakangan ini jarang sekali ia tunjukkan di rumah, kini justru mengembang lebar kepada seorang perempuan muda yang berdiri di sampingnya. Arini terpaku. Jantungnya berdentum keras. Tangannya gemetar memegang kantong belanjaan yang hampir terjatuh. Perempuan itu berambut panjang dengan pewarnaan pirang pucat, mengenakan pakaian ketat yang terlalu mencolok untuk siang hari. Lengkap dengan tawa renyah yang terdengar dibuat-buat, ia menyentuh lengan Bayu tanpa canggung. Arini ingin memalingkan wajah, pura-pura tidak melihat. Tapi hatinya terlalu sakit untuk membiarkan begitu saja. Tanpa sadar, kakinya melangkah mendekat. "Mas." Suara Arini tercekat ketika berdiri hanya beberapa langkah dari mereka. Bayu seketika terkejut, wajahnya pucat, lalu buru-buru menarik tangannya dari genggaman si perempuan. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, perempuan itu menoleh pada Arini dengan senyum sinis. "Oh, jadi ini istri sah kamu," ucapnya lantang, seakan menikmati keterkejutan Arini. Arini membeku. Lidahnya keluh. Ia hanya mampu menatap perempuan itu, mencari sedikit rasa malu di wajahnya. Namun yang ia temukan hanyalah tatapan penuh tantangan. Perempuan itu melangkah maju, mendekati Arini dengan gaya pongah. "Kenalkan, aku Maya." "Ya, mungkin kamu sudah dengar namaku dari suamimu. Kalau belum, sekarang kamu tahu. Aku perempuan yang selalu menemaninya belakangan ini." Ucapan itu menampar hati Arini. Napasnya tersengal. Ia menatap Bayu, berharap suaminya menyangkal, membantah, atau sekadar membela dirinya. Tapi Bayu hanya terdiam, wajahnya kaku, seolah tidak punya kata untuk menjawab. Maya terkekeh pelan, lalu menyusupkan tangannya ke lengan Bayu lagi. "Jujur saja, kamu nggak bisa membahagiakan dia, kan? Makanya, dia datang padaku. Dan lihat, dia jauh lebih hidup bersamaku daripada bersamamu." Arini merasakan dadanya seperti diremukkan ribuan jarum. Semua tenaga seolah hilang dari tubuhnya. Namun ada sesuatu yang membuatnya tetap berdiri tegak, harga dirinya sebagai seorang istri. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kamu mungkin merasa menang karena bisa merebut hati suamiku. Tapi jangan lupa, aku yang menikah dengannya, bukan kamu. Aku yang selama ini berjuang bersamanya, bukan kamu."
Dan aku tidak akan pernah merasa kalah hanya karena perempuan murahan seperti kamu berani menantangku. Wajah Maya berubah sejenak, tapi kemudian ia tersenyum miring. Kita lihat saja nanti, Arini. Kadang, yang sah nggak selalu jadi yang paling dicintai. Bayu berdiri di antara mereka, masih bisu, tidak berani menatap mata Arini. Dan justru keheningan itulah yang paling menyakitkan bagi Arini. Suaminya tak sanggup membela. Arini akhirnya melangkah pergi, membawa kantong belanjaan dengan tangan gemetar. Air mata yang ia tahan sejak tadi jatuh juga, membasahi pipinya. Dunia seakan runtuh, tapi di sudut hatinya, muncul tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kalau mereka pikir aku akan diam, mereka salah besar. Sejak sore, hati Arini sudah tidak tenang. Telepon dari Bu Ratna siang tadi masih terngiang-ngiang di kepalanya. Suara mertuanya terdengar begitu manis, hampir tidak seperti biasanya. Malam ini kamu sama Bayu datang. Ya, ibu sudah siapkan makan malam spesial. Anggap saja kumpul keluarga. Arini mencoba menyingkirkan rasa curiga. Ia selalu ingin berpikir positif. Mungkin ini kesempatan memperbaiki hubungan dengan mertuanya yang akhir-akhir ini dingin. Dengan penuh harap, ia memilih kebaya sederhana berwarna coklat muda, menata rambutnya rapi, dan mengenakan rias tipis. Ia ingin terlihat pantas di hadapan keluarga suaminya. Bayu, sebaliknya, tampak tidak bersemangat. Dari sejak berangkat, ia lebih banyak diam, hanya fokus mengendarai motor tanpa banyak bicara. Arini sesekali melirik, namun ia tahu percuma bertanya. Pertanyaan kecil sering berubah jadi amarah yang meletup tanpa alasan. Ketika sampai di rumah Bu Ratna, aroma masakan tercium hingga ke halaman depan. Dari jendela, Arini melihat meja makan sudah ditata dengan hidangan yang jarang ia lihat sebelumnya. Ayam bakar madu, sup iga, tumis udang, sayur lodeh, dan aneka kue basah di piring-piring kecil. Wah, ibu masak banyak sekali. Arini mencoba tersenyum saat masuk. Namun senyumnya hilang begitu matanya menangkap sosok yang duduk anggun di meja makan. Seolah waktu berhenti, jantung Arini nyaris berhenti berdetak. Perempuan itu tersenyum tipis sambil memainkan rambut panjangnya yang dicat pirang pucat. Gaun ketatnya menempel di tubuh dengan berlebihan, dan matanya menatap Arini dengan pandangan penuh kemenangan. Maya, sini, duduk dekat ibu, panggil Bu Ratna dengan penuh kehangatan. Arini terpaku. Kepalanya mendadak berat. Kantong belanja yang ia bawa terasa nyaris terlepas dari genggamannya. Maya, perempuan yang ia lihat bersama Bayu di kafe beberapa waktu lalu. Perempuan yang dengan berani memperkenalkan diri sebagai selingkuhan suaminya. Bayu berdiri kaku di sampingnya, wajahnya tegang. Ia menunduk, seakan menolak menatap mata Arini. Ini apa maksudnya, Mas? Bisik Arini lirih, nyaris tak bersuara. Bayu tidak menjawab. Dengan penuh percaya diri, Maya bangkit lalu menyambut Arini seolah mereka baru pertama kali bertemu. Oh, jadi ini istri sahnya Bayu, katanya dengan nada yang terdengar seperti ejekan terselubung. Arini menahan napas. Lidahnya keluh. Ia ingin marah, ingin pergi, tapi sopan santun dan harga dirinya menahannya. Ia tidak ingin dipandang kalah di depan orang-orang yang justru menertawakannya dalam hati. Arini, ayo duduk. Jangan canggung, kata Bu Ratna dengan senyum tipis. Ibu sengaja undang Maya malam ini. Biar kita bisa makin dekat. Kan sayang kalau dia cuma jadi orang asing padahal Bayu sering cerita tentang dia. Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk hati Arini. Dadanya sesak, wajahnya panas. Tapi ia duduk juga. Makan malam dimulai. Arini nyaris tidak bisa menelan makanan di hadapannya. Sementara Bu Ratna begitu akrab dengan Maya, menyendokkan lauk ke piringnya, memuji senyumnya, bahkan sesekali menepuk tangannya dengan penuh sayang. Maya ini pinter masak, Rin. Tadi siang dia bantu ibu di dapur. Rasanya enak sekali. Loh, seharusnya kamu belajar banyak darinya. Ucap Bu Ratna dengan nada yang seakan lembut tapi jelas penuh sindiran. Arini hanya tersenyum kaku. Ia menggenggam erat sendok di tangannya sampai buku jarinya memutih.
Maya terkikik, lalu menimpali. "Ah, Bu, jangan begitu. Nanti Mbak Arini tersinggung." "Tapi memang, Bayu sering bilang ke aku, kalau aku masak apa saja, dia pasti lahap. Katanya beda rasanya, bikin nagih." Suara tawa Maya terasa memekakkan telinga Arini. Pandangan orang-orang di meja itu seakan menusuknya dari segala arah. Ia menoleh ke Bayu, berharap suaminya menyangkal, membela, atau sekadar menegur Maya. Tapi Bayu hanya menunduk, sibuk dengan makanannya, seakan tidak mendengar apa-apa. "Benar begitu, Bayu?" pancing Bu Ratna dengan nada puas. Bayu menelan ludah, lalu mengangguk pelan. "Iya," jawabnya singkat. Arini merasakan tubuhnya bergetar hebat, seolah dunia runtuh di hadapannya. Semua usahanya menjaga rumah tangga, semua doa yang ia panjatkan, semua kesetiaan yang ia jaga, kini diinjak-injak di meja makan ini. Air matanya nyaris pecah, namun ia menahannya mati-matian. Tidak, ia tidak boleh menangis di depan mereka. Tidak boleh memberi kepuasan pada perempuan murahan itu, juga pada mertua yang justru menikamnya dari belakang. Dengan suara rendah namun tegas, ia berkata, "Saya senang kalau ibu bahagia malam ini. Tapi jangan lupa, saya masih istri sah Bayu. Dan tempat saya di sisinya tidak akan pernah bisa digantikan, meski ada yang mencoba merebutnya." Ruangan mendadak hening. Senyum Bu Ratna memudar, berganti tatapan sinis. Maya hanya tersenyum miring, seakan kata-kata Arini hanyalah gertakan kosong. Bayu tetap diam. Dan itulah yang paling menyakitkan. Diamnya Bayu adalah pengkhianatan paling telak. Sepulang dari rumah mertuanya, Arini duduk di atas motor tanpa berkata apa-apa. Angin malam menusuk wajahnya, sementara air mata yang tak tertahankan akhirnya jatuh satu persatu. Bayu tidak menoleh, tidak menenangkan, tidak juga meminta maaf. Di jalan gelap itu, Arini menunduk, memeluk dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya dikhianati oleh suami, tapi juga dihina oleh keluarga yang seharusnya melindunginya. Dan di balik luka yang mendalam itu, hatinya mulai berbisik. "Aku tidak akan selamanya diam. Akan ada saatnya aku berdiri, dan mereka yang menertawakan aku malam ini akan menunduk di hadapanku." Arini berdiri di dalam kamar yang selama ini menjadi saksi bisu rumah tangganya bersama Bayu. Matanya memandangi sekeliling, lemari penuh pakaian, ranjang yang pernah mereka tiduri bersama, dan figura foto pernikahan yang tergantung di dinding. Foto itu memperlihatkan dirinya yang tersenyum bahagia di samping Bayu, seolah-olah cinta mereka abadi. Kini, senyum itu terasa seperti penghinaan. Sebuah kebohongan besar yang menjeratnya selama bertahun-tahun. Pertengkaran semalam masih terngiang jelas di telinganya. Kata-kata tajam Bayu, sikap dingin yang ia tunjukkan, serta tatapan penuh kebencian dari Bu Ratna dan senyum sinis Maya membuat hati Arini hancur berkeping-keping. Ia sudah mencoba bertahan, sudah berusaha menyelamatkan pernikahannya, tetapi malam itu semua batas kesabarannya habis. Untuk pertama kalinya, Arini benar-benar merasa tidak lagi memiliki rumah dalam arti sesungguhnya. Dengan tangan bergetar, ia meraih koper kecil di sudut lemari. Ia memasukkan beberapa potong pakaian, beberapa buku catatan yang selalu menemaninya, serta dokumen penting seperti ijazah dan KTP. Ia tidak berani membawa terlalu banyak. Arini tahu, semakin ia berlama-lama, semakin besar kemungkinan Bu Ratna atau Bayu menghalanginya pergi. Saat ia menutup resleting koper, hatinya terasa sesak. Ia tidak pernah membayangkan bahwa rumah tangganya akan berakhir seperti ini. Semua janji indah di pelaminan, semua rencana masa depan, seolah menguap begitu saja. Namun, di balik rasa sakit itu, ada seberkas tekad yang tumbuh. Arini tahu ia harus pergi, bukan hanya demi menyelamatkan dirinya, tetapi juga demi menemukan kembali harga diri yang telah diinjak-injak. Tangannya menyentuh figura pernikahan di dinding. Ia menurunkannya perlahan, menatap wajahnya sendiri dalam foto itu. "Maafkan aku," bisiknya lirih, "tapi aku tidak bisa lagi mengkhianati diriku sendiri dengan tetap tinggal." Lalu, tanpa ragu,
Ia meletakkan figura itu terbalik di meja rias, seakan menutup lembaran hidupnya bersama Bayu. Langkah kakinya terasa berat ketika menuruni tangga. Suasana rumah masih sepi, hanya terdengar suara televisi dari ruang tengah. Bu Ratna duduk di sofa dengan wajah masam, sementara Bayu tampak sibuk dengan ponselnya. Mereka berdua menoleh sekilas ketika melihat Arini membawa koper. "Apa maksudmu, Rin?" Suara Bu Ratna meninggi, penuh nada meremehkan. "Kamu mau kabur? Baru diuji sedikit saja sudah menyerah? Memalukan." Bayu hanya mengangkat alis, tatapannya dingin dan acuh. Tidak ada usaha untuk menahan, tidak ada kata-kata lembut yang dulu selalu ia ucapkan. Sikap itu semakin menguatkan tekad Arini. "Aku tidak kabur, Bu," jawab Arini dengan suara bergetar namun tegas. "Aku hanya memilih jalan yang lebih terhormat daripada terus tinggal di sini, dihina dan dikhianati." Bu Ratna mendengus, lalu melipat tangannya di dada. "Silakan saja. Rumah ini tidak butuh orang lemah seperti kamu. Bayu bisa dapat istri yang lebih pantas." Seketika, dada Arini terasa seperti ditusuk. Namun, alih-alih menangis, ia justru tersenyum tipis. Senyum getir yang lahir dari keputusasaan sekaligus kebebasan. Ia tidak perlu lagi membuktikan apa-apa pada mereka. "Terima kasih atas semuanya," ucap Arini singkat. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah keluar. Malam itu, udara dingin menusuk kulitnya. Koper kecil di tangan kanannya terasa berat, bukan karena isinya, melainkan karena beban emosional yang menyertainya. Namun setiap langkah menjauh dari rumah itu membuat dadanya sedikit lebih lega. Arini berjalan tanpa tujuan pasti. Hanya ada satu hal yang ia tahu, ia tidak akan kembali. Ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti ia akan berdiri di depan mereka bukan sebagai perempuan yang kalah, melainkan sebagai perempuan yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Di dalam hati, ia berkata lirih, "Inilah keputusan pahitku. Tapi aku percaya, keputusan pahit hari ini adalah awal dari manisnya hidup yang baru." Hari-hari pertama setelah perceraian terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir bagi Arini. Saat ia meninggalkan rumah itu dengan koper kecil di tangannya, seolah semua yang ia miliki runtuh dalam sekejap. Bayu, lelaki yang pernah ia cintai setengah mati, memilih diam ketika ibunya dan Maya merendahkannya di meja makan. Bu Ratna, yang selama ini ia perlakukan seperti ibu kandung, ternyata tak segan membuangnya begitu saja. Luka itu menancap dalam, membuat dadanya sesak tiap kali mengingat momen tersebut. Namun Arini tahu, bila ia tetap tenggelam dalam kesedihan, ia hanya akan semakin hancur. Dengan tabungan yang tak seberapa dan bantuan sahabatnya, Lestari, ia akhirnya memberanikan diri menerima tawaran untuk memulai hidup baru di luar negeri. Tidak ada jaminan di sana ia akan berhasil, tapi ia merasa setidaknya tanah yang jauh itu bisa memberinya ruang untuk bernapas tanpa bayang-bayang penghinaan dari masa lalu. Hari pertama di negeri orang, Arini sempat merasa canggung dan takut. Bahasa yang terbatas, budaya yang berbeda, serta perasaan kesepian menjadi tantangan besar. Malam-malam panjang sering ia habiskan dengan menangis dalam diam, merindukan tanah air, merindukan keluarganya yang jauh, dan bahkan, dengan berat hati, masih merindukan Bayu meski ia tahu lelaki itu telah mengkhianatinya. Tapi setiap kali rasa rindu itu datang, ia akan mengingat kembali wajah Maya yang dengan angkuh menantangnya di depan mata, dan wajah Bu Ratna yang tersenyum puas saat dirinya dipermalukan. Ingatan itu menyulut api tekad dalam dirinya. Ia mendaftar kursus desain busana dengan uang yang tersisa, bahkan harus bekerja paruh waktu di kafe kecil untuk menutupi biaya hidup. Tubuhnya sering kelelahan, namun semangatnya tidak pernah padam. "Aku harus bangkit. Aku tidak boleh kalah," batinnya berulang kali. Ia mulai menemukan ketenangan setiap kali jarum dan kain berada di tangannya. Kain-kain itu seolah mendengar isi hatinya, menampung semua air mata dan amarah yang ia rajut menjadi karya. Tak jarang, ia harus pulang larut malam setelah kursus, berjalan menyusuri jalanan kota asing dengan udara dingin menusuk tulang. Tapi dalam kesendirian itu, Arini mulai mengenal dirinya lebih dalam.
Ia belajar bahwa luka yang ditorehkan Bayu dan keluarganya bukan untuk menghancurkan dirinya, melainkan membentuknya menjadi pribadi baru, lebih kuat, lebih berani, dan lebih berharga. Perlahan, ia mulai mendapat pengakuan dari gurunya karena keuletan dan bakatnya. Desain-desain busana Arini dipuji memiliki sentuhan elegan dan berbeda, lahir dari pengalaman hidup yang penuh luka dan kegetiran. Ia tidak lagi sekadar belajar menjahit, melainkan belajar menuangkan jiwanya ke dalam setiap karya. Suatu malam, setelah seharian sibuk bekerja dan belajar, Arini berdiri di depan kaca apartemennya yang sederhana. Wajahnya tampak letih, tapi matanya berkilat penuh tekad. Ia tersenyum tipis pada bayangannya sendiri, lalu berbisik lirih, "Aku bukan lagi Arini yang dulu. Luka ini akan menjadi kekuatanku. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa berdiri, bahkan lebih tinggi daripada mereka yang pernah merendahkanku." Sejak malam itu, Arini benar-benar berubah. Ia tidak lagi hanya berjuang untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menyiapkan masa depan baru yang jauh lebih cerah. Luka yang membekas kini menjadi sayap yang mendorongnya terbang lebih tinggi, menjauh dari masa lalu yang penuh pengkhianatan. Hari-hari pertama Arini bekerja di butik kecil di sudut kota Paris terasa sangat berat. Butik itu bukanlah butik besar yang penuh gemerlap cahaya, melainkan sebuah ruang mungil dengan rak-rak kayu sederhana, lampu kuning temaram, dan mesin jahit tua yang berderit setiap kali pedalnya diinjak. Namun bagi Arini, tempat itu seperti secercah cahaya di tengah gelapnya hidup yang baru saja ia jalani. Pemilik butik, seorang wanita tua bernama Madame Colette, awalnya hanya menugaskannya untuk menjahit ulang pakaian pelanggan, memperbaiki resleting, atau mengecilkan gaun. Pekerjaan itu tentu jauh dari glamor, tapi Arini menjalaninya dengan penuh kesungguhan. Seringkali ia harus bekerja hingga larut malam, jarinya perih terkena jarum, matanya merah karena menatap kain terlalu lama. Tapi setiap kali ia menyentuh kain sutra atau renda halus, hatinya bergetar. Ia merasa sedang berbicara dengan sesuatu yang hidup, sesuatu yang bisa menjadi bagian dari dirinya. "Arini, kau punya sentuhan yang berbeda," kata Madame Colette suatu malam setelah melihat hasil sulaman tangan Arini yang begitu rapi. "Aku belum pernah melihat garis jahitan seindah itu. Kau tidak hanya menjahit, kau menuangkan perasaanmu ke dalam kain." Ucapan itu membuat Arini terdiam lama. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, ia merasa dihargai bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai menantu, melainkan sebagai dirinya sendiri. Hari demi hari, ia semakin dipercaya. Ia mulai diberi kesempatan membuat sketsa desain kecil. Meski awalnya hanya untuk klien lokal, ternyata banyak yang menyukai karya Arini. Salah satu pelanggan kaya bahkan berkata, "Gaun ini terasa hidup. Ada jiwa di dalamnya." Kalimat itu menusuk relung hatinya, membuat ia yakin bahwa inilah jalannya. Arini pun mulai membawa buku sketsa kemana-mana. Di kafe, di taman, bahkan di stasiun kereta, ia mencatat ide-ide desain yang muncul dari sekelilingnya. Saat melihat seorang gadis kecil berlari dengan rok yang terayun, ia menggambar gaun pesta dengan lipatan yang lembut. Saat melihat daun-daun musim gugur yang jatuh di trotoar, ia menorehkan pola warna oranye, merah, dan coklat yang berpadu indah. Hidup yang dulu penuh luka kini menjadi bahan bakar kreativitasnya. Namun kebangkitan itu tidak datang tanpa ujian. Banyak desainer muda lain yang meremehkannya. "Siapa dia? Orang asing yang bahkan tak punya nama di sini," kata seorang desainer muda yang iri melihat karya Arini dilirik klien. Bahkan ada pelanggan yang sempat menolak karyanya hanya karena ia perempuan dari luar negeri. Tapi Arini tidak mundur. Ia mengingat malam-malam penuh air mata ketika ia ditinggalkan Bayu, hinaan Bu Ratna, serta senyum angkuh Maya. Semua itu ia ubah menjadi tenaga untuk melangkah lebih jauh. Kesempatan besar datang ketika butik tempatnya bekerja ikut serta dalam sebuah pameran kecil di pinggiran kota. Madame Colette mempercayakan satu slot desain kepada Arini. Dengan penuh dedikasi, Arini membuat gaun hitam elegan dengan detail renda berwarna emas yang disulam manual. Gaun itu bercerita tentang luka yang berubah menjadi kekuatan, sebuah refleksi dari perjalanan hidupnya.
Saat gaun itu dipamerkan, banyak mata terpesona. Salah satu fotografer fashion terkenal mengambil foto gaun tersebut dan memuatnya di majalah mode lokal. Dari situlah, nama Arini mulai dikenal. Malam itu, sepulang pameran, Arini berdiri di balkon kamarnya, menatap langit Paris yang bertabur bintang. Air matanya mengalir pelan, bukan lagi air mata kesedihan, tapi air mata syukur. "Aku bisa. Aku benar-benar bisa bangkit," bisiknya. Untuk pertama kalinya, Arini melihat masa depan yang cerah di hadapannya. Jalan masih panjang, namun langkah pertamanya menuju dunia fashion internasional sudah dimulai. Tahun-tahun berlalu, dan Arini kini bukan lagi perempuan yang pernah terpuruk karena dikhianati suami dan mertua. Ia menjelma menjadi sosok yang penuh wibawa, disegani di dunia mode internasional. Dari butik kecil tempatnya dulu bekerja, ia telah mendirikan kerajaan bisnis fashion yang namanya diperhitungkan. Butiknya berdiri megah di pusat kota Paris, sebuah butik dengan dinding kaca besar yang menampilkan koleksi busana eksklusif hasil karyanya. Ornamen interiornya mencerminkan keanggunan, memadukan sentuhan modern dengan nuansa tradisional Indonesia. Setiap detail desainnya ia pikirkan dengan hati, karena baginya, setiap karya adalah bagian dari jiwa yang pernah hancur dan kini bangkit. Nama Arini Couture mulai bergema di berbagai kota besar, Milan, London, hingga New York. Majalah fashion internasional menjadikannya cover story, memuji perjalanan hidupnya sebagai inspirasi. Banyak desainer muda mengaguminya, menyebut Arini sebagai sosok yang mampu membuktikan bahwa luka bisa menjadi sumber kekuatan untuk berkarya. Di balik gemerlap kesuksesan itu, Arini tak pernah lupa pada perjalanan getirnya. Ia masih ingat jelas bagaimana malam-malam di mana ia menangis sendirian di negeri asing, merajut mimpi sambil memeluk rasa sakit. Kini, semua itu menjadi bahan bakar yang membuatnya terus melangkah. Di butik mewahnya, Arini tidak hanya menjual pakaian. Ia membangun sebuah rumah bagi banyak perempuan muda berbakat yang dulu tak memiliki kesempatan. Arini sengaja merekrut penjahit, perancang, dan pelajar dari berbagai latar belakang sederhana. Ia membimbing mereka, mengajarkan bahwa keindahan lahir dari kerja keras, bukan sekadar nama besar. "Jangan takut memulai dari bawah," begitu sering ia katakan kepada para murid dan pegawainya. "Aku sendiri berdiri di sini karena dulu aku dipaksa jatuh. Tapi dari kejatuhan itu, aku menemukan sayapku." Kehidupan pribadinya juga mulai menemukan ketenangan. Meski ia belum membuka hatinya untuk cinta baru, Arini merasa damai. Baginya, kebahagiaan tak lagi bergantung pada seseorang, melainkan pada dirinya sendiri. Di apartemen mewahnya, ia menikmati kesederhanaan, secangkir teh hangat di balkon, buku-buku desain, dan bunga segar yang selalu menghiasi ruang tamu. Namun jauh di dalam hati, sesekali bayangan masa lalu masih menghampiri. Bukan lagi rasa sakit, melainkan renungan. Bagaimana kabar Bayu, Bu Ratna, dan Maya? Apakah mereka bahagia dengan jalan yang dulu dipilih? Pertanyaan itu selalu datang tanpa jawaban, tapi Arini tak membiarkannya mengganggu. Ia sudah terlalu jauh berjalan untuk menoleh ke belakang. Kini ia dikenal bukan hanya sebagai desainer sukses, tetapi juga ikon perempuan tangguh yang mampu mengubah luka menjadi mahakarya. Dan dunia, akhirnya, mengenal nama Arini bukan sebagai istri yang dikhianati, melainkan sebagai perempuan yang memenangkan hidupnya sendiri. Pesawat yang ditumpangi Arini mendarat mulus di Bandara Soekarno-Hatta. Begitu pintu kabin terbuka, hawa lembab dan khas tropis langsung menyambutnya. Aroma tanah air yang sudah lama tak dihirup membuat dadanya sesak. Bukan karena sedih, melainkan campuran antara nostalgia dan keberanian baru. Ia melangkah keluar dengan penuh percaya diri. Penampilannya kini jauh berbeda dengan Arini yang dulu pernah meninggalkan negeri ini dengan air mata. Gaun sederhana berpotongan elegan membalut tubuhnya, ditambah blazer hitam dengan logo kecil butiknya di bagian dada. Wajahnya terpancar ketenangan, matanya tajam namun penuh kelembutan. Banyak orang menoleh, tanpa tahu bahwa perempuan itu pernah meninggalkan Indonesia dengan luka hati yang begitu dalam.
Arini tidak pulang dengan tangan kosong. Ia datang membawa nama besar, modal besar, dan cita-cita yang lebih besar. Ia berencana membuka cabang butik mewahnya di Jakarta, tempat yang dulu menjadi saksi penderitaannya. Kali ini, ia kembali bukan sebagai wanita yang ditinggalkan, tetapi sebagai sosok yang berhasil membangun kerajaannya sendiri. Namun saat mobil yang menjemputnya melaju di jalanan ibu kota, kenangan lama mulai bermunculan. Setiap sudut kota seperti membawa potongan kisah masa lalu. Ia teringat malam-malam penuh tangis ketika dirinya dihina oleh mertua dan suami yang dulu ia cintai. Bayangan meja makan di mana pelakor itu duduk bersama mereka seolah hadir kembali. Tapi kini, semua itu tidak lagi menggores hatinya. Luka itu sudah berubah menjadi bekas yang mengajarkan kekuatan. Sesampainya di hotel mewah tempat ia menginap, Arini menatap jendela yang menghadap gedung-gedung tinggi Jakarta. Aku kembali. Bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk menunjukkan siapa aku sekarang, gumamnya dengan suara tegas. Keesokan harinya, ia menghadiri pertemuan bisnis dengan para investor lokal. Semua terpukau dengan konsep butik Arini yang menggabungkan desain internasional dengan sentuhan budaya Indonesia. Ia berbicara lugas, percaya diri, dan penuh wibawa. Dalam sekejap, orang-orang yang hadir sadar bahwa Arini bukan sekadar perancang busana, melainkan seorang visioner. Namun di sela kesibukannya, kabar tentang kepulangan Arini menyebar cepat. Seorang sahabat lamanya memberitahu bahwa kondisi suaminya dulu dan sang mertua kini jauh berbeda. Mereka bukan lagi orang terpandang. Usaha yang mereka bangun hancur karena keserakahan. Hidup mereka sekarang penuh kesulitan. Bahkan terdengar kabar bahwa sang pelakor yang dulu begitu dielu-elukan kini meninggalkan mereka dalam kehancuran. Arini terdiam mendengarnya. Ada perasaan getir di hatinya, tapi ia tidak ingin tergesa mengambil langkah. Ia sadar, setiap orang akan menuai apa yang mereka tanam. Dirinya sudah menanam perjuangan, kesabaran, dan doa, sehingga kini ia memetik hasil manisnya. Sebaliknya, suami dan mertuanya dulu menanam pengkhianatan dan kesombongan. Maka wajar bila sekarang mereka dipaksa hidup dalam kepahitan. Meski begitu, Arini tetap merasa bahwa Tuhan tengah menunjukkan kuasanya dengan cara yang begitu adil. Ia tidak ingin buru-buru mencari mereka. Ia memilih fokus pada pekerjaannya. Namun jauh di dalam hati, ia tahu, cepat atau lambat, pertemuan itu akan terjadi. Dan kali ini, ia yang akan berdiri tegak, bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemenang. Langkah Arini terhenti di trotoar jalan itu. Matanya tak percaya dengan apa yang baru saja ditangkapnya. Di sudut jalan yang ramai dengan lalu lintas kendaraan, tampak dua sosok lusuh duduk beralaskan kardus bekas. Rambut mereka acak-acakan, pakaian kusam, dan wajah penuh debu jalanan. Hatinya bergetar. Meski sulit diterima, Arini mengenali mereka. Sosok lelaki dengan sorot mata yang dulu penuh kesombongan itu adalah Bayu, mantan suaminya. Di sampingnya, seorang perempuan yang kini tampak rentas sebelum waktunya, dengan wajah letih dan tubuh kurus, adalah Maya, pelakor yang dulu begitu dielu-elukan oleh mertuanya. Arini terpaku. Tubuhnya kaku. Dalam sekejap, semua kenangan pahit berkelebat. Malam-malam saat Bayu pulang dengan wajah penuh kebohongan, saat Maya dengan angku duduk di meja makan bersama mertuanya, bahkan saat ia berdiri sendirian menandatangani surat perceraian. Luka itu dulu terasa begitu dalam, tapi kini hanya menyisakan jejak samar di hatinya. Ia melihat Bayu menunduk, tangannya gemetar memegang sebuah kaleng bekas untuk meminta recehan dari pejalan kaki. Maya sesekali menyodorkan tangan, namun lebih sering menunduk, menahan tatapan orang-orang yang melintas dengan jijik. Apakah ini benar-benar mereka? Bisik Arini dalam hati. Mobil mewah yang menjemputnya dari bandara masih menunggu di seberang jalan. Supirnya sempat keluar, bingung karena Arini tak segera masuk. Namun Arini tak bisa memalingkan pandangan. Dadanya terasa penuh. Antara iba, marah, dan lega bercampur menjadi satu. Arini melangkah pelan, mendekat. Ia ingin memastikan hatinya tidak salah melihat.
Begitu jaraknya semakin dekat, Bayu mengangkat wajahnya. Seketika mata mereka bertemu. Mata yang dulu pernah menatapnya dengan penuh cinta, lalu berubah menjadi dingin, kini tampak berkaca-kaca. "Arini," suara Bayu parau, hampir tak terdengar. Bibirnya bergetar, seolah menahan sesuatu yang sulit diucapkan. Arini menahan napas. Maya pun menoleh, dan ketika melihat Arini, matanya membesar, wajahnya memucat. Ia berusaha menutupi wajah lusuhnya dengan tangan, namun tidak bisa menutupi kenyataan bahwa kehidupannya sudah terhempas jauh dari masa lalu yang penuh kebanggaan. "Tidak mungkin," Maya berbisik lirih, nyaris tercekik oleh suaranya sendiri. Kau Arini." Orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa berbisik, mungkin mengenali Arini sebagai desainer sukses yang wajahnya kerap menghiasi majalah mode internasional. Sementara dua sosok di hadapannya hanyalah bayangan masa lalu yang terjatuh terlalu dalam. Arini berdiri tegak. Ia merasakan kekuatan yang selama ini ia tempa. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi luka yang membuatnya rapuh. Yang tersisa hanyalah kenyataan bahwa kehidupan berputar. Dan roda itu kini menempatkan Bayu serta Maya di titik paling bawah. Bayu berusaha bangkit, namun tubuhnya lemah. "Arini, maafkan aku," ucapnya dengan suara serak, matanya memohon, penuh penyesalan. Arini hanya memandang. Sunyi seakan melingkupi mereka meski jalanan tetap ramai. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan tenang, "Kehidupan selalu memberi pelajaran. Dulu aku yang kau rendahkan, kau campakkan. Tapi lihatlah sekarang. Bukan aku yang jatuh, tapi kalian yang memilih jalan itu sendiri." Maya terisak. Air mata mengalir di wajah kotornya. Bayu pun menunduk, tak sanggup menatap lagi. Arini berbalik, melangkah meninggalkan mereka. Ia tahu pertemuan ini bukanlah kebetulan. Tuhan menempatkannya di sini untuk menunjukkan bahwa luka yang dulu ia tanggung kini telah berubah menjadi kekuatan. Saat masuk ke mobil, ia menatap sekali lagi lewat jendela. Di luar sana, Bayu dan Maya tetap duduk di trotoar, bagai cermin masa lalu yang hancur oleh pilihan mereka sendiri. Arini bersandar di kursi, menutup mata. Tidak ada lagi amarah. Yang tersisa hanyalah rasa lega. Ia sudah benar-benar bebas. Arini berdiri terpaku di sudut jalan yang hiruk-pikuk, menatap tiga sosok yang dulu begitu berkuasa atas hidupnya. Bayu, lelaki yang pernah ia cintai mati-matian, kini tampak seperti bayangan kelam dari masa lalu. Rambutnya berantakan, wajahnya tirus, pakaiannya lusuh penuh noda. Di sampingnya, Maya yang dulu dengan congkak merebut rumah tangganya, kini tak kalah menyedihkan. Make up tipis yang menempel seadanya, pakaian murahan, dan mata sayu penuh dendam yang tak lagi menyala dengan kebanggaan. Dan di antara mereka, duduk di atas tikar reot yang digelar di trotoar, Bu Ratna. Perempuan yang dulu selalu angkuh, penuh hinaan, dan begitu bangga atas status menantu pilihannya, kini terbatuk-batuk dengan tubuh kurus renta. Tangannya bergetar saat mengulurkan cangkir plastik meminta belas kasihan dari pejalan kaki. Arini merasakan dadanya sesak. Ada perasaan getir, iba, sekaligus keadilan yang akhirnya berpihak padanya. Waktu seakan berhenti. Kenangan menghantam pikirannya. Malam-malam saat ia menangis karena diusir dari rumah, hinaan Bu Ratna yang menyayat telinga, senyum penuh ejekan Maya saat menggandeng Bayu di hadapannya. Semua itu kini berbalik menjadi karma yang nyata. Arini menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia mendengar bisikan orang-orang sekitar yang tengah menonton. "Kasihan, ya, katanya dulu Pak Bayu orang kaya, pebisnis sukses." "Iya, saya juga tahu. Rumahnya besar, mobilnya banyak. Kok bisa sampai begini?" Katanya habis-habisan karena ditipu sama orang. Terus usahanya bangkrut. Istrinya kabur. Sekarang malah balik lagi karena nggak punya siapa-siapa. Bu Ratna juga katanya sakit-sakitan. Nggak ada yang urus. Semua tetangga udah pada nggak mau peduli. Arini menutup mata sejenak. Hatinya bergemuruh. Ia tahu, ini bukan kebetulan.
Semesta memang punya caranya sendiri untuk membalas luka. Tiba-tiba, Bayu menoleh ke arahnya. Mata mereka bertemu. Bayu terkejut, wajahnya memucat. Arini hanya berdiri tegak dengan senyum dingin, tanpa satu kata pun terucap. Maya yang menyadari hal itu segera mendekat ke Bayu, matanya melotot penuh amarah. "Itu dia, Arini," seru Maya dengan suara serak. "Kau puas sekarang? Hah? Kau lihat kami menderita, kau pasti senang." Arini tetap diam. Namun Bu Ratna yang duduk di tikar mulai menangis lirih. Suaranya parau, penuh penyesalan. "Arini, maafkan aku, nak. Aku dulu salah. Aku buta oleh kesombongan. Andai waktu bisa kuputar kembali." Arini terdiam, merasakan sesuatu menusuk hatinya. Ada bagian dari dirinya yang ingin berbalik, pergi, dan tidak peduli. Tapi ada juga bagian kecil yang ingin meraih tangan perempuan renta itu, meski luka lama masih membekas. Bayu melangkah mendekat, wajahnya penuh keputusasaan. "Rin, aku salah. Sangat salah. Aku hancur tanpa kamu. Hidupku berantakan. Tolong beri aku kesempatan. Aku tahu aku tidak pantas. Tapi aku mohon." Tangisan dan teriakan itu membuat kerumunan semakin ramai. Orang-orang menatap Arini dengan penasaran, seakan menunggu keputusannya. Arini menggenggam tasnya erat-erat, mencoba menguasai diri. Ia tidak ingin terbawa emosi, tidak ingin menodai kehidupannya yang sudah indah dengan membuka kembali luka lama. Ia tahu, inilah saatnya ia menunjukkan siapa dirinya sekarang. Bukan wanita lemah yang dulu bisa diinjak-injak, melainkan wanita yang bangkit dengan martabatnya sendiri. Ia menatap mereka satu persatu dengan tatapan tajam namun penuh ketenangan. "Lihatlah, inilah hasil dari keserakahan dan kebencian. Aku tidak perlu melakukan apapun. Kalian sendiri yang menggali lubang kehancuran. Aku sudah memaafkan kalian, tapi jangan pernah berharap aku kembali ke masa lalu." Bayu jatuh terduduk, wajahnya pucat dan mata berkaca-kaca. Maya hanya bisa menunduk dengan tatapan penuh dendam dan iri, sementara Bu Ratna terisak semakin keras. Arini melangkah pergi dengan anggun. Setiap langkahnya terasa berat, tapi juga penuh kebebasan. Ia tidak lagi terikat oleh masa lalu. Baginya, karma yang nyata sudah cukup menjadi jawaban atas semua luka. Dan kali ini, ia benar-benar yakin, ia sudah menang. Arini berdiri di tepi jalan itu lebih lama dari yang ia kira. Bayu, Maya, dan Bu Ratna terlihat begitu rapuh, seolah dunia telah menggilas mereka tanpa ampun. Ada bisikan kecil dalam hatinya untuk mendekat, memberikan sekadar bantuan, namun segera ia tepis. Ia tahu, menolong mereka sekarang bukanlah kebaikan, melainkan membuka kembali luka yang sudah ia jahit dengan susah payah. Arini menarik napas panjang. "Aku sudah cukup menderita karena kalian," batinnya lirih. "Aku sudah menanggung sakit yang tak seorang pun bisa pahami. Dan kini, aku tidak akan biarkan masa lalu mencuri kebahagiaanku lagi." Ia melangkah menjauh, meninggalkan ketiganya tanpa menoleh. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah beban yang dulu menjerat hatinya kini benar-benar lepas. Saat itu, Arini merasa ia telah memenangkan peperangan yang paling sulit dalam hidupnya. Perang melawan luka, dendam, dan keinginan untuk membuktikan diri. Di butik barunya di Jakarta, Arini kembali sibuk dengan pekerjaan. Ia merancang koleksi terbaru yang akan dipamerkan dalam ajang internasional. Karyanya dipuji, dipakai selebritas, dan menjadi simbol wanita tangguh yang bangkit dari keterpurukan. Banyak wartawan ingin tahu kisah hidupnya, namun Arini hanya tersenyum dan menjawab singkat, semua ini adalah hasil dari keyakinan dan kerja keras. Di balik sorot lampu kamera, Arini tetaplah wanita sederhana yang menghargai perjalanan hidupnya. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari balas dendam, melainkan dari keberanian melepaskan. Malam itu, ia duduk di balkon apartemennya, menatap langit Jakarta yang bertabur cahaya lampu. Ia menuangkan segelas teh hangat, lalu tersenyum kecil. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi sesal.
Yang ada hanyalah rasa syukur mendalam karena ia berhasil membangun hidupnya kembali dari puing-puing. Ini hidupku sekarang, ucap Arini pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Dan aku bahagia. Di kejauhan, suara hiruk pikuk kota tak lagi terasa menyesakan. Bagi Arini, itu adalah alunan musik kehidupan, riuh, namun penuh makna. Ia tahu, masa lalu akan selalu ada, tapi hatinya kini bukan lagi milik luka. Ia telah menjadi wanita baru, dengan hati yang bebas, dan jiwa yang merdeka. Dan di sanalah perjalanan Arini benar-benar bermula, bukan sebagai istri yang dikhianati, bukan sebagai menantu yang direndahkan, melainkan sebagai dirinya sendiri. Arini, wanita mandiri, kuat, dan berbahagia dengan hidup baru serta hati yang baru.